ada. Kali ya. Ada Coba Pak, saya Pak. Ahmad. Ya, Ahmad siapa? Ahmad Abu Rafi. Ya, Ya. kayaknya tuh nggak cukup satu aja tuh yang ketersediaan. Soalnya harus ada 4 pilar Pak. Yang kayak akses, stabilitas, sama pemanfaatannya. Kayak gitu Hmm. Pak. Oke, terima kasih Ahmad udah jawab. Yang lain mungkin melengkapi atau mau memperbaiki. Oke. Jadi apakah suatu wilayah yang secara kuantitas itu banyak pangan gitu ya? Apakah bisa dikatakan wilayah tersebut secara pilar ketersediaan itu baik? Ya tentu ketika kita bicara ketersediaan pangan, sekali lagi sesuai pengertiannya tadi ya, bahwa ketersediaan pangan itu kan bukan cuman soal jumlah kan ya. Jadi kalau kita lihat di slide ini gitu ya, isi itu kan juga ditegaskan bahwa pangan itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Jadi kalau stoknya banyak, tetapi mutunya buruk atau tidak aman gitu ya, ya maka ketersediaan pangan itu belum bisa dikatakan baik. Jadi satu hal penting yang harus kita pegang gitu ya, bahwa ketersediaan pangan itu sama dengan pangan ada secara fisik, cukup, berkelanjutan, bermutu, aman, dan bersumber dari mekanisme yang bisa menjamin kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Ya, jadi, nah, kemudian setelah kita memahami pengertian, gitu ya, pertanyaan berikutnya, dari mana sumbernya ketersediaan pangan itu terbentuk? Nah, di sini terlihat gitu ya, sumber ketersediaan pangan. Mengenai sumber ketersediaan pangan. Di sini ditegaskan bahwa sebenarnya ketersediaan pangan itu bisa dihitung pada berbagai tingkat gitu ya. Nasional, regional, kabupaten sampai tingkat masyarakat. Hal ini penting karena kondisi ketersediaan pangan di tingkat nasional ya belum tentu sama dengan kondisi di tingkat lokal. Nah, ketersediaan pangan itu ditentukan oleh 3 sumber utama: produksi pangan, perdagangan, dan transfer. Produksi pangan ya berarti wilayah tersebut menghasilkan sendiri sebagian atau seluruh kebutuhannya gitu ya. Bisa dari pertanian, bisa dari peternakan, bisa dari perikanan, atau sumber pangan lain. Kemudian perdagangan berarti kalau suatu daerah itu tidak cukup memproduksi pangannya sendiri, ya kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mendatangkan pangan dari daerah lain gitu ya. Melalui apa ya? Melalui mekanisme pasar. Jadi perdagangan itu akan membantu menghubungkan wilayah yang surplus dengan wilayah yang defisit. Kemudian transfer ya biasanya berperan dalam kondisi tertentu memang. Ya, misalnya ya ketika ada kelompok-kelompok rentan atau pada daerah-daerah yang terdampak bencana
atau bahkan pada intervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah tertentu. Nah, sekarang apakah suatu daerah harus selalu memproduksi sendiri seluruh pangannya agar dianggap aman dari sisi ketersediaan pangan? Gimana? Apakah suatu daerah harus selalu memproduksi sendiri seluruh pangannya agar bisa dianggap aman dari sisi ketersediaan pangannya? Pak, izin jawab ya Pak. Ya, Nanda. Nggak selalu Pak, kan itu bisa melakukan perdagangan, misalkan dari suatu daerah ke daerah lain yang sekiranya pangan, misalkan berasnya kurang, sama juga bisa transfer yang udah disediakan dari pemerintah atau suatu lembaga. Ya. Izin cukup Pak, makasih. Ya, terima kasih, Nanda. Ya, jadi ketersediaan pangan itu tidak selalu berarti semua pangan harus diproduksi sendiri gitu ya oleh suatu wilayah. Ada daerah yang kuat diproduksi, ada daerah yang bergantung pada perdagangan antar wilayah. Yang penting adalah kebutuhan pangannya tetap tersedia secara cukup dan berkelanjutan. Nah, kalau gitu, kira-kira mana yang lebih rentan terganggu? Wilayah yang sangat bergantung pada satu sumber saja atau wilayah yang punya beberapa sumber ketersediaan pangan? Yang satu Pak. Yang satu. Oke. Jadi, memang kan salah satu prinsip penting dalam menjaga ketersediaan pangan itu kan adalah diversifikasi sumber. Gitu ya. Jangan terlalu bergantung pada satu sumber saja. Karena kalau satu sumber terganggu, ya masih ada sumber yang lain yang bisa menopang. Nah, dari sini kita bisa menangkap satu ide besar gitu ya, bahwa ketersediaan pangan itu adalah hasil interaksi antara produksi, perdagangan, dan transfer pada berbagai level wilayah dan nasional sampai masyarakat. Maka ketika kita menganalisis masalah pangan, kita harus melihat ketiga sumber ini sekaligus. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam gitu ya, terkait sumber ketersediaan pangan. Jadi sumber ketersediaan pangan itu bisa kita jabarkan lebih rinci. Nah, kalau dirinci gitu ya, sumber ketersediaan pangan itu kalau di sini menjadi 4 bagian nih. Yang pertama adalah produksi domestik. Kalau produksi domestik ya sebenarnya kan sumber utamanya produksi domestik gitu ya. Ya, ketika pangan yang dihasilkan dari dalam negeri, baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan maupun perkebunan gitu ya. Adalah produksi domestik sebagai sumber utama. Kemudian ada cadangan pangan nasional dan daerah. Cadangan pangan nasional dan daerah ya itu terkait dengan stok pangan yang disimpan oleh pemerintah gitu ya, misalnya melalui bulog atau oleh masyarakat misalnya di lumbung desa. Cadangan ini menjadi penting untuk mengantisipasi krisis pangan, mengantisipasi bencana alam ataupun fluktuasi harga. Yang ketiga ada impor pangan. Nah, impor pangan ini sebenarnya adalah sumber alternatif ketika produksi dalam negeri itu tidak mencukupi. Misalnya kan Indonesia itu kan sebenarnya masih mengimpor gandum. Masih mengimpor kedelai, ya jumlahnya cukup besar impor. Tapi di sini juga kita diingatkan bahwa ketergantungan impor itu bisa menimbulkan kerentanan, terutama saat nanti terjadi krisis global.
Nah, kemudian yang keempat ada kontribusi urban farming dan komunitas. Meskipun misalnya kontribusi urban farming dan komunitas ini skalanya kecil, gitu, tapi penting ini, penting untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Contohnya ya kayak hidroponik ataupun misalnya kebun pekarangan. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ketersediaan pangan itu punya sumber yang berlapis. Ada sumber besar pada level negara, tetapi ada juga sumber kecil yang justru penting di level rumah tangga dan komunitas. Oke, sekarang kalau saya tanya dari 4 sumber ini, mana yang paling utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional? Yang paling utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Gimana? Izin menjawab Pak, yang produksi domestik Pak. Ya, ada alasan nggak? Kalau produksi domestiknya bagus Pak, itu ketergantungan negara itu bisa lebih mandiri. Terus juga sangat-sangat krusial kan Pak. Ya, jadi produksi domestik tetap akan menjadi fondasi utama gitu ya. Karena kalau produksi dalam negeri kuat, tentu negara akan lebih mandiri tadi. Ya. Negara akan lebih mandiri dan tidak terlalu rentan gitu ya terhadap gejolak luar. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan yang namanya cadangan pangan gitu ya. Ya karena cadangan itu seperti ya bantalan lah istilahnya, bantalan pengaman ketika terjadi gangguan. Kenapa cadangan pangan harus ada ya? Padahal pangan itu bisa diproduksi terus gitu. Ya kita tahu bahwa produksi pangan itu kan sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca gitu ya, iklim, bahkan kondisi pasar gitu ya. Oleh karena itu negara itu perlu cadangan sebagai alat stabilisasi dan antisipasi kalau misalnya terjadi krisis. Oke, sekarang soal impor pangan. Soal impor pangan kita perlu melihatnya secara seimbang, gitu ya, perlu secara imbang. Di satu sisi impor itu bisa membantu menutup kekurangan, tapi di sisi lain kalau ketergantungannya terlalu tinggi, ya kita jadi rawan gitu ya. Misalnya kalau negara eksportir membatasi ekspornya, atau misalkan harga dunia naik, atau ada gangguan logistik global, ya tentu maka pasokan dalam negeri itu tentu bisa terganggu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita memang ketergantungan impornya terlalu tinggi, akan kacau gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah impor itu selalu buruk dalam sistem pangan? Gimana? Berarti buruk ya impor. Nah kan tadi semakin kita bergantung pada impor, jika ada gangguan misalnya, itu akan mengganggu ketahanan pangan kita kan ya. Berarti impor itu buruk nggak? Izin menjawab Pak, tidak selalu Pak. Ya, tidak selalu. Tidak selalu. Yang penting kan adalah bagaimana posisinya dalam kebijakan gitu ya, kebijakan pangan. Kalau impor itu menjadi pelengkap saat diperlukan, ya itu bisa diterima. Tapi kalau sampai menjadi ketergantungan permanen, itu akan menjadi sumber kerentanan. Nah, terkait urban farming dan komunitas gitu ya. Jadi hal menarik karena ya sering dianggap hal kecil gitu ya.
Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rumah tangga dan dari sisi komunitas, perannya sangat real ya. Kebun pekarangan, hidroponik, atau budik damber tadi memang tidak akan menggantikan produksi nasional, tetapi bisa membantu yang namanya diversifikasi pangan, bisa membantu yang namanya pendidikan pangan, bisa membantu yang namanya penguatan ketahanan pangan, di mana? Jadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ya. Nah, setelah kita memahami sumber ketersediaan pangan, kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita mengetahui apakah ketersediaan pangan di suatu wilayah itu baik atau tidak? Tentu kita perlu yang namanya indikator. Di sini kita lihat ada beberapa indikator ketersediaan pangan. Ya. Ada yang namanya ketersediaan per kapita. Ya, ketersediaan per kapita berarti kan rasio ketersediaan pangan terhadap jumlah penduduk. Yang digunakan untuk melihat apakah pangan yang tersedia itu cukup atau tidak untuk penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, ada produksi versus konsumsi. Kalau konsumsinya lebih tinggi daripada produksi, ya maka potensi rawan pangan bisa meningkat, terutama kalau tidak ada pasokan tambahan dari luar. Kemudian ada rasio swasembada. Rasio swasembada berarti terkait dengan ukuran kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Kemudian yang indikator lainnya yaitu adalah luas lahan pertanian produktif. Jadi semakin kecil lahan pertanian misalnya akibat alih fungsi karena menjadi perumahan, karena menjadi industri atau infrastruktur, ya maka kemampuan menghasilkan pangan juga bisa menurun. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak cukup gitu ya, hanya melihat dari jumlah produksinya saja sebagai sebuah indikator? Kenapa harus banyak indikator yang harus kita pertimbangkan? Kira-kira kenapa kita tidak cukup hanya melihat jumlah produksi sebagai sebuah indikator? Misalnya daerah A, oke, secara produksi, secara jumlah produksi cukup dia. Berarti ketersediaan pangannya baik, misalnya seperti itu. Tapi kok harus banyak indikator yang harus dipertimbangkan, tidak cukup dengan jumlah produksi saja. Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Pak. Raska ya? Iya. Ya, ini Raska. Kan kenapa nggak bisa ngelihat dari sisi produksinya aja, karena dari segi pendudukan juga semakin meningkat gitu. Ketika penduduk semakin meningkat, maka konsumsi menjadi lebih tinggi dan dari segi lahan yang dijadikan perumahan bakal jadi lebih banyak gitu. Jadi menggantikan si lahan pertaniannya itu. Ya. Jadi harus setara gitu. Ya, betul itu ya. Jadi memang produksi itu penting, tetapi kan tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Harus dilihat juga tadi berapa penduduknya gitu ya. Kemudian berapa kebutuhan konsumsinya, apakah lahan produktifnya masih terjaga gitu ya. Apakah wilayah itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi tidak bisa jumlah produksi dijadikan indikator saja gitu ya. Itu beberapa indikator. Nah, misalnya sebuah wilayah memproduksi 1 juta ton pangan. Ya, 1 juta ton pangan itu kan angka besar gitu ya. Tapi kalau jumlah penduduknya juga sangat besar, belum tentu angka itu cukup gitu ya. Itulah gunanya misalnya indikator yang per kapita tadi. Lalu kalau indikator produksi versus konsumsi ya juga sangat penting. Karena kan indikator produksi versus konsumsi akan membantu ketika kita melihat keseimbangan ya.
Jadi kita harus melihat keseimbangan ketika kita bicara indikator produksi versus konsumsi. Kalau produksi di bawah konsumsi, ya maka wilayah itu harus bergantung pada pasokan dari luar, harus bergantung pada cadangan pangan atau harus bergantung pada impor. Nah, sekarang pertanyaannya terkait itu, kalau konsumsi itu lebih tinggi daripada produksi, apakah wilayah itu, sebuah wilayah misalnya, pasti gagal dari sisi ketersediaan pangannya? Gimana? Misalnya suatu wilayah A secara konsumsi ternyata lebih tinggi itu daripada produksi. Apakah wilayah A tersebut bisa dikatakan pasti gagal dari sisi ketersediaan pangan? Pak, izin menjawab, Pak. Fatih Alkari ya, Pak? Ya. Silakan. Kalau menurut saya sih tidak selalu ya Pak ya. Hmm. Jika konsumsi lebih tinggi daripada produksi, suatu wilayah belum tentu gagal dari sisi ketersediaan pangan karena pertama kan ada pasokan dari daerah lain ya. Wilayah yang produksinya rendah bisa mendapatkan pangan dari daerah yang surplus melalui distribusinya dan perdagangan atau impor. Jika secara nasional produksi tidak cukup, pemerintah bisa melakukan impor untuk mendapatkan pasokan dan terakhir ada cadangan pangan, Pak. Jadi konsumsi yang lebih tinggi daripada produksi tidak otomatis berarti bisa dikatakan gagal dalam ketersediaan pangan. Kalau selama kebutuhan pangan masyarakat masih dapat dipenuhi melalui distribusi, cadangan atau impor gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Fatih. Ya, benar gitu ya. Jadi tidak otomatis gagal, tetapi memang tingkat kerentanannya yang meningkat gitu ya. Karena kan wilayah tersebut ya harus bergantung pada sumber lain di luar produksinya sendiri. Ya. Tidak gagal secara ketersediaan, tapi memang tingkat kerentanannya itu akan meningkat. Nah, kemudian indikator rasio swasembada gitu ya, itu juga penting karena dia atau rasio swasembada ini menunjukkan seberapa jauh kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi yang ingin saya tekankan lagi bahwa swasembada itu penting, tetapi bukan satu-satunya indikator. Karena suatu wilayah itu bisa saja tidak sepenuhnya swasembada, tetapi tetap aman pangannya berkat perdagangan tadi, berkat distribusi yang baik tadi. Sama ketika kita bicara di pertemuan kemarin, kan pertemuan kemarin itu ada kelompok-kelompok yang dia tidak swasembada, tapi dia tahan pangan, atau dia tahan pangan, tapi dia tidak swasembada. Itu kan ada kelompok-kelompokan kemarin itu ya. Gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketersediaan pangan itu harus dilihat dengan ukuran yang lebih menyeluruh. Cukup untuk penduduk, seimbang antara produksi dan konsumsi, mampu dipenuhi dari dalam negeri sejauh mungkin, dan ditopang oleh basis produksi seperti lahan produktif. Oke. Kemudian setelah kita tadi tahu indikatornya untuk mengukurnya gitu ya, sekarang kita masuk ke hal yang penting gitu ya, terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan pangan ya. Banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, teknologi pertanian, kemudian di slide berikutnya itu ada kebijakan pangan, kemudian ada konflik dan krisis sosial ya. Nah,
Pertama dari perubahan iklim. Perubahan iklim tentu ini akan meningkatkan resiko gagal panen, akan meningkatkan resiko kekeringan, banjir, bahkan akan mengganggu musim tanam maupun musim panen. Ya. Artinya perubahan iklim itu akan langsung mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Kemudian ada alih fungsi lahan. Ketika lahan pertanian itu berubah menjadi perumahan, industri misalnya, atau infrastruktur lainnya, maka kapasitas produksi pangan itu akan menurun. Jadi persoalan pangan juga terkait erat dengan tata ruang dan kebijakan pembangunan wilayah. Kemudian ada teknologi pertanian. Nah, penggunaan benih unggul, kemudian irigasi modern, ataupun misalnya mekanisasi, gitu ya, itu bisa meningkatkan hasil panen. Jadi teknologi itu dapat menjadi faktor penguat ketersediaan pangan. Lalu kemudian ada kebijakan pangan, subsidi harga pembelian pemerintah, gitu, kemudian regulasi ekspor impor, itu tentu akan sangat mempengaruhi produksi dan distribusi. Jadi kebijakan negara itu punya peran langsung terhadap ketersediaan pangan. Kemudian ada konflik dan krisis sosial, ya. Perang, kerusuhan, atau misalnya ketidakstabilan politik itu tentu bisa menyebabkan kelangkaan pangan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa perdagangan pangan itu sangat menentukan ketersediaan pangan suatu daerah. Artinya meskipun suatu wilayah itu misalnya tidak memproduksi cukup, perdagangan bisa menjadi jalur penopang. Tapi sebaliknya, kalau perdagangan terganggu, ya maka ketersediaan pangan juga ikut terganggu. Nah, kira-kira dari faktor-faktor yang 5 tadi, kira-kira yang mana yang paling sulit dikendalikan? Yang paling sulit dikendalikan kira-kira yang mana? Izin menjawab, Pak. Raffi? Mungkin menurut saya itu dari faktor iklim ya, Pak ya. Karena mungkin ada beberapa terjadinya perubahan iklim yang secara mendadak yang kita tidak pernah tahu bahwa itu akan selama apa, yang mungkin dampaknya juga akan semakin berkepanjangan gitu, yang membuat hasil produksi juga semakin berkurang. Ya. Oke, benar ya. Jadi perubahan iklim itu memang salah satu faktor yang paling sulit dikendalikan langsung, ya. Karena kan ya sifatnya kan luas gitu ya, kemudian jangka panjang. Tapi kan itu bukan berarti kita tidak bisa merespon. Kita tetap bisa melakukan adaptasi, misalnya melalui teknologi atau pola tanam, misalnya, atau irigasi, atau bahkan cadangan pangan. Ya. Nah, kemudian soal kebijakan pangan, ya, kita kembali ke kebijakan pangan. Kebijakan pangan itu kan penting, ya. Subsidi, harga pembelian pemerintah, kebijakan ekspor impor, regulasi distribusi, perlindungan produsen, itu sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Jadi ketersediaan pangan itu bukan hanya sebuah isu alam, tetapi memang juga isu kebijakan, ya. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas definisinya ketersediaan pangan.
sudah tahu sumber-sumbernya, gitu ya, sudah paham indikator ketersediaan pangannya, bahkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketersediaan pangan. Dari situ kita bisa lihat bahwa ketersediaan pangan itu bukan sesuatu yang terjadi otomatis, gitu ya. Jadi ketersediaan pangan ya harus dijaga, harus dikelola, harus ditingkatkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Kita akan lihat, kalau kita ingin ketersediaan pangan tetap kuat, maka apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, produksi pangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada ketersediaan pangan. 3 yang disorot di sini: luas lahan, produktivitas, dan perubahan iklim. Artinya kalau kita ingin meningkatkan ketersediaan pangan, kita tidak bisa hanya mengatakan, oh, tingkatkan saja produksinya. Tapi kita harus bertanya lebih lanjut. Produksi itu mau ditingkatkan lewat apa? Apakah dengan menjaga luas lahannya? Apakah dengan menaikkan produktivitas lahannya? Atau dengan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan iklim? Jadi di sini sebenarnya memberi pesan bahwa strategi peningkatan ketersediaan pangan itu harus dimulai dari memahami akar persoalannya. Dari 3 hal ini, gitu ya, luas lahan, produktivitas, perubahan iklim, mana yang paling sulit ditangani? Mungkin semua akan menjawab perubahan iklim, atau luas lahan, atau bahkan ada yang jawab produktivitas, atau bahkan ada yang bilang semuanya saling berkaitan mungkin. Sebenarnya tidak ada satu jawaban yang mutlak, karena semuanya memang saling berhubungan. Tetapi yang jelas, 3 hal ini menjadi titik penting. Kalau lahan terus berkurang, ya produksi terganggu. Kalau produktivitasnya stagnan, ketersediaan pangan juga akan sulit. Kalau iklimnya makin tidak menentu, ya maka seluruh sistem produksi juga ikut terancam. Nah, untuk itu kita akan lihat satu persatu mengenai luas lahan, produktivitas, dan perubahan iklim. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini dijelaskan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia itu mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada beberapa periode itu terlihat penurunan, lalu sempat naik, sempat meningkat, tapi turun kembali. Sebenarnya pesan sederhananya adalah bahwa lahan pertanian itu adalah basis produksi pangan. Selama kita masih sangat bergantung pada produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, ya maka keberadaan lahan produktif menjadi sangat penting. Kalau lahan sawah, kemudian lahan pertanian atau lahan pangan itu terus menyusut karena beralih fungsi menjadi perumahan, beralih fungsi menjadi industri atau infrastruktur lainnya, ya maka kemampuan menghasilkan pangan juga ikut menyusut. Jadi isu lahan itu bukan hanya isu pertanian, tetapi juga isu ketahanan pangan. Oke, dari penjelasan tadi, kira-kira kenapa penurunan luas lahan itu bisa langsung mempengaruhi ketersediaan pangan? Ada yang mau jawab? Kenapa penurunan luas lahan itu bisa langsung mempengaruhi ketersediaan pangan? Jawab, Pak. Ya, gimana? Ya, jadi menurut saya kenapa luas lahan itu bisa sangat mempengaruhi dan pangan itu karena yang sudah dijelaskan
misal lahannya itu, karena lahan kan basis dari produksi ya Pak. Misal lahannya tidak memadai, semisal tadinya banyak jadi lebih kurang, itu juga produksinya bisa saja menurun gitu. Ya, betul gitu ya. Ada lagi? Ya, terima kasih ya Noval. Ya, jadi betul sekali gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Noval itu betul. Jadi kan sebenarnya lahan itu kan bukan sekedar ruang kosong gitu ya. Lahan adalah faktor produksi utama. Kalau luas lahan berkurang, kita bisa saja berusaha meningkatkan hasil pangan misalkan lewat teknologi. Tapi kan tetap ada batasnya. Ya karena itu pelindungan lahan produktif itu menjadi sangat penting dalam strategi pangan. Oke, dari situ kira-kira pembangunan perumahan dan infrastruktur itu penting atau tidak berarti? Mana? Izin Pak menjawab. Yo, Raska. Untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur tetap penting karena jadi salah satu apa ya, kan ya saling sejalan gitulah seiring dengan pertumbuhan. Tapi juga harus terkontrol, jangan kelebihan gitu Pak. Iya, benar Biar ya. masih merata gitu. Ya, kasih Raska. Ya benar gitu ya. Jadi persoalannya bukan memilih salah satu secara mutlak gitu ya, tetapi bagaimana mencari keseimbangan. Jadi pembangunan itu tetap penting, tetapi kalau semua lahan produktif itu dikorbankan, ya maka kita akan menciptakan masalah baru gitu kan ya pada sektor pangan. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa strategi menjaga ketersediaan pangan harus mencakup perlindungan lahan pertanian produktif. Kalau fondasi lahannya melemah, maka sistem pangan juga ikut melemah, gitu kan ya. Kemudian setelah luas lahan, faktor kedua yang penting itu adalah produktivitas. Karena lahan yang ada belum tentu menghasilkan pangan secara optimal, gitu kan ya. Nah, di sini dijelaskan kalau luas lahan berbicara tentang seberapa besar ruang produksi yang kita miliki, maka produktivitas itu akan berbicara tentang seberapa besar hasil yang bisa diperoleh dari lahan yang ada. Kalau kita lihat di sini pemerintah itu menggunakan beberapa komoditas pangan sebagai indikator kinerja produktivitas ya. Jadi ada beras, jagung, kemudian kedelai, gula, misalnya garam, perikanan, dan daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan produktivitas tidak hanya berfokus pada satu komoditas, misalnya beras saja misalnya, tetapi juga pada komoditas lain yang penting bagi kebutuhan pangan nasional. Nah, jadi kenapa sih harus penting membahas produktivitas? Padahal kan tadi kita sudah bicara soal luas lahan, kan ya? Mungkin ada yang akan menjawab, oh karena lahannya terbatas Pak. Atau mungkin, oh karena hasil per hektarnya bisa ditingkatkan Pak. Atau oh mungkin karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan menambah lahan. Oh efisiensi produksinya itu penting Pak. Semuanya benar gitu ya. Jadi dalam kondisi lahan yang makin terbatas, salah satu jalan yang paling realistis adalah meningkatkan produktivitas. Artinya dengan lahan yang sama, kita berusaha menghasilkan output yang lebih baik melalui misalnya benih unggul. Gitu ya. Atau misalnya teknologi, irigasi, dan seterusnya. Nah, sekarang dari situ
kira-kira mana yang lebih realistis untuk jangka pendek di Indonesia? Menambah luas lahan atau meningkatkan produktivitas? Atau harus seimbang kedua-duanya? Atau gimana ini? Kira-kira gimana? Mana yang lebih realistis untuk jangka pendek? Menambah luas lahan atau meningkatkan produktivitas? Ingin jawab Pak, kalau pengalihan lahan sawit Ya, jadi lahan pertanian itu jawabannya apa Pak? Oh, apa itu? Oh, berarti menambah luas lahan gitu dengan ya menggunakan lahan menjadi lahan sawit gitu ya? Itu gimana? Itu berarti peralihan, gimana maksudnya tuh Pak ya? Jadi tadinya lahan sawit kan juta-jutaan hektar tuh Pak, diganti jadi lahan pertanian aja. Kan kita kan selalu impor buat sekarang kan. Ya, ya berarti menambah luas lahan gitu ya dengan menggunakan lahan yang ya, jangan digunakan buat sawit gitu kan ya. Ya, oke. Dalam banyak kasus memang gimana ya? Dalam banyak kasus itu meningkatkan produktivitas itu lebih realistis sebenarnya. Ya, dalam banyak kasus meningkatkan produktivitas itu memang lebih realistis dibanding ketika kita membuka lahan baru gitu ya. Membuka lahan baru secara terus-menerus. Ya, tetapi tentu saja memang tetap harus dibarengi dengan perlindungan lahan yang sudah ada. Ya. Tapi secara realistis yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, jadi strategi pangan yang kuat itu biasanya memadukan dua hal tadi, gitu ya, menjaga lahan dan meningkatkan produktivitas. Karena ya kalau salah satunya diabaikan ya hasilnya tentu tidak akan optimal, ya. Oke. Nah, kemudian perubahan iklim. Di sini kita lihat bahwa perubahan iklim itu menjadi ancaman yang serius gitu ya terhadap produksi pangan. Ya tentu pada akhirnya juga akan terhadap ketersediaan pangan gitu ya. Nah, di slide yang ini tentu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ada berbagai faktor yang menjadi ancaman dalam produksi pangan. Seperti perubahan iklim, kemudian ada serangan organisme pengganggu tumbuhan, misalnya wabah, penyakit hewan dan seterusnya gitu ya, bisa dibaca dari A sampai I ya. Oke. Kemudian di slide berikutnya yang ini ditegaskan bahwa perubahan iklim itu merupakan faktor yang cukup berpengaruh gitu ya terhadap produksi pangan. Kalau produksi pangan terganggu ya maka tentu akan berdampak pula pada ketersediaan pangan ya. Contoh yang di sini itu misalnya kejadian iklim ekstrim seperti El Nino. Ya, itu yang akan mengganggu produksi pangan. Dan kemudian peningkatan suhu permukaan laut juga akan berdampak gitu ya pada pola pola curah hujan. Artinya kan perubahan iklim itu bisa mengganggu musim tanam, bisa mengganggu musim panen, bisa juga mengganggu kestabilan produksi. Nah, kalau misalkan iklim itu tidak menentu, makin tidak menentu gitu ya, apalagi karena global warming ini kan ya, gas rumah kaca. Apa yang harus dilakukan? Apa kita hanya pasrah aja? Ya udahlah ikutin aja iklim. Gimana? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Banyak gitu ya. Jadi tentu respon terhadap perubahan iklim itu tidak boleh pasif gitu ya. Jadi kita perlu adaptasi, misalnya dengan melalui varietas tahan kekeringan gitu ya, atau dengan penguatan irigasi, atau bahkan di sini kan banyak sebetulnya ada teknik juga ya, ada misalkan dengan teknologi misalnya teknologi prediksi cuaca atau sistem cadangan pangan yang lebih
kuat gitu ya. Jadi poin pentingnya adalah perubahan iklim itu bukan sebuah permasalahan tambahan, bukan sebuah isu tambahan gitu ya, tetapi adalah isu inti dalam ketersediaan pangan. Kalau kita bicara masa depan pangan, ya tentu kita juga harus bicara adaptasi iklim itu seperti apa, ya. Nah, setelah kita lihat ancaman-ancaman tadi, gitu ya, kita akan lihat strategi yang bisa dilakukan secara lebih konkret untuk meningkatkan ketersediaan pangan, gitu ya. Di sini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, mulai dari diversifikasi pangan, yang artinya kita itu tidak bergantung hanya pada satu jenis pangan pokok. Kalau terlalu bergantung pada satu komoditas, misalnya beras saja, ya maka ketika komoditas itu terganggu, sistem pangan itu akan ikut rentan. Karena itu kan alternatif seperti singkong, sagu, sorghum, misalnya itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah penguatan cadangan pangan, ya. Nah, pemerintah daerah dan komunitas itu perlu memiliki stok pangan lokal gitu ya untuk dikelola secara mandiri. Jadi kalau nanti terjadi gangguan pasokan, ya masih ada penyangganya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga mungkin dengan pertanian berkelanjutan. Di sini pendekatan seperti smart agriculture atau pertanian ramah lingkungan itu menjadi pendekatan yang cocok gitu ya untuk pertanian berkelanjutan. Intinya adalah menjaga agar produksi pangan itu tetap berjalan tanpa merusak ekosistem sehingga nanti bisa bertahan dalam jangka panjang. Kemudian ada produktivitas berbasis teknologi gitu ya. Seperti apa ya, contohnya pertanian presisi, penggunaan drone, sensor tanah dan seterusnya. Ya. Jadi strategi meningkatkan ketersediaan pangan ya tentu harus bersifat menyeluruh gitu ya. Ada diversifikasi, ada cadangan, ada keberlanjutan, ada inovasi teknologi gitu kan ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke yang namanya impor pangan gitu ya. Kenapa ini menjadi pembahasan lagi gitu ya? Tentu karena sering menjadi sebuah perdebatan dalam kebijakan pangan ya, mengenai impor ini ya. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 gitu ya, impor pangan itu adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah kalimat berikutnya mengenai impor. Gitu. Impor pangan di situ dibilang impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencakupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Gitu. Nah, impor pangan pokok itu hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional itu tidak mencukupi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, impor itu bukan ditempatkan sebagai sumber utama, ya, melainkan sebagai langkah tambahan ketika kebutuhan itu belum dipenuhi dari produksi dan cadangan nasional. Oke. Jadi kunci utamanya adalah keseimbangan sebenarnya gitu ya. Produksi dalam negeri harus tetap diperkuat, cadangan harus dijaga, ya impor hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan. Ya. Oke. Dari tadi kita sudah membahas mengenai strategi meningkatkan ketersediaan pangan, yang mulai dari pelindungan lahan, peningkatan produktivitas, adaptasi perubahan iklim, sampai ke soal impor pangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan melihat bahwa ketersediaan pangan itu sebenarnya tidak hanya ditopang oleh satu sektor, ya, tapi banyak sektor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan. Ya. Jadi jangan sampai kita membayangkan pangan itu hanya identik dengan sawah, beras, ya. Dalam kenyataannya banyak
sektor ikut menopang ketersediaan pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, di sini kita lihat peran hutan dalam ketahanan pangan. Nah, di sini menjadi hal yang menarik gitu ya, karena kan seringkali ketika kita bicara pangan yang langsung muncul di pikiran kita itu biasanya adalah sawah, ladang, peternakan, pasar gitu ya. Padahal hutan juga punya kontribusi. Di sini dijelaskan bahwa hutan dan pohon baik yang berada di dalam maupun di sekitar hutan gitu ya menjadi bagian dari dimensi ketersediaan pangan, karena menyediakan makanan liar, menyediakan pakan ternak, menyediakan layanan ekosistem. Artinya kan hutan itu bukan hanya kawasan hijau atau kawasan lindung gitu ya, tetapi juga punya fungsi penyangga bagi sistem pangan. Memang secara global kontribusi langsung pangan dari hutan itu terlihat kecil gitu ya. Tetapi angka yang kecil tidak berarti perannya itu tidak penting. Bagi komunitas tertentu yang hidup di dekat kawasan hutan misalnya, pangan dari hutan itu bisa sangat berarti. Selain itu, hutan juga menyediakan pakan ternak. Dan ini penting sekali gitu ya. Jadi kadang hutan itu tidak langsung masuk ke piring kita gitu ya. Tetapi hutan itu bisa menopang ketersediaan pangan lewat rantai yang lain. Misalnya lewat peternakan atau lewat ekosistem, jasa ekosistem. Jadi kenapa sih sebenarnya peran hutan itu dalam pangan sering kurang terlihat? Kira-kira kenapa ya? Kenapa peran hutan dalam pangan itu sering kurang terlihat? Ada yang ingin menjawab? Ya, kenapa peran hutan dalam pangan sering kurang terlihat? Ya mungkin ada yang bilang, oh karena tidak sejelas sawah atau ladang Pak. Atau karena kontribusinya tidak selalu langsung Pak. Mungkin, ya, atau mungkin penting cuman di komunitas tertentu doang Pak, atau gimana? Kenapa peran hutan dalam pangan sering kurang terlihat? Ya tadi gitu ya, peran hutan itu sering tidak terlihat atau sering tersembunyi gitu ya, ya karena sifatnya kadang tidak langsung gitu ya. Padahal kalau hutan itu rusak, ya dampaknya bisa terasa misalnya pada air, tanah, pakan ternak, hingga ke sumber pangan alternatif masyarakat. Gitu kan ya. Itu kan jawaban sederhananya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk sektor lainnya, itu adalah pertanian. Kalau kita tadi sudah bicara penyangga gitu ya, yaitu adalah hutan tadi, maka pada saat ini kita akan bicara penyumbang terbesar dari ketersediaan pangan, yaitu adalah sektor pertanian. Di sini disebutkan bahwa sektor pertanian itu adalah penyumbang terbesar ketersediaan pangan pokok. Komoditas utamanya tentu adalah tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar, singkong, dan seterusnya. Selain itu ada namanya hortikultura. Ya, hortikultura kayak sayuran dan buah-buahan tadi gitu ya. Jadi sektor pertanian punya dua peran penting. Pertama, menyediakan pangan pokok. Kedua, menyediakan pangan bergizi. Hal ini menjadi penting karena ketersediaan pangan itu tidak boleh dipahami sempit, hanya sebagai ketersediaan beras. Pangan yang tersedia juga harus mendukung kualitas konsumsi masyarakat. Di sini juga ditegaskan bahwa sektor pertanian mendukung
mendukung diversifikasi pangan dan swasembada pangan nasional. Artinya semakin kuat sektor ini, semakin kuat fondasi ketersediaan pangan kita. Kita lanjut ke sektor peternakan. Di sektor peternakan tentu dia menyediakan sumber pangan hewani seperti daging, telur, dan susu. Jadi kalau sektor pertanian banyak menopang pangan nabati, ya maka sektor peternakan menopang kebutuhan protein hewani dan lemak. Dan ini penting untuk kualitas gizi masyarakat. Di sini juga disebutkan bahwa hewan dapat digunakan untuk tenaga dan pupuk yang mendukung produktivitas pertanian. Artinya apa? Artinya peternakan tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan dengan sektor lain. Jadi ada hubungan timbal balik antara peternakan dan pertanian. Peran peternakan juga penting dalam mendukung industri pangan, olahan, dan ekonomi lokal. Jadi dari satu sektor ini, dampaknya bisa menjelar ke banyak aspek, mulai dari gizi masyarakat, pendapatan rumah tangga, sampai kegiatan ekonomi. Kemudian sektor perikanan dan kelautan. Sebagai negara kepulauan, tentu Indonesia punya potensi besar gitu ya pada sektor ini. Di perikanan akan menyediakan protein hewani baik dari sumber laut atau perairan darat. Gitu ya. Di sini gitu ya disebutkan komoditas utama baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya. Ya tentu perannya jelas menjadi kontributor besar gitu ya untuk pangan bergizi tinggi dan juga menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Jadi sektor ini bukan hanya penting bagi konsumsi, tetapi juga penting secara ekonomi dan sosial. Kemudian ada sektor perkebunan. Nah, sektor perkebunan tentu menyediakan bahan pangan maupun non pangan gitu ya. Komoditas pangan yang disebutkan itu misalnya kelapa, sagu, aren, gula, kakao dan kopi gitu ya. Itu kan komoditas pangan ya di sektor perkebunan. Kemudian yang perlu kita garis kalau yang komoditas non pangan gitu ada kelapa sawit, ada karet, ada tembakau. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa perkebunan itu dapat mendukung ketersediaan pangan alternatif ya, dan juga menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan ekspor. Oke. Jadi perkebunan itu punya peran lah yang agak berbeda gitu ya dibanding pertanian yang sektor pertanian tanaman pangan tadi. Kadang tidak langsung menjadi pangan pokok, tetapi memang penting dalam sistem pangan, baik sebagai sumber pangan alternatif, bahan baku ataupun sebagai penopang ekonomi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke sektor rumah tangga dan urban farming. Jadi sekali lagi sektor ini memang skalanya kecil, ya. Tapi perannya tidak boleh dianggap remeh, ya. Di contohnya ya tentu tadi sudah dijelaskan juga ya. Ada hidroponik, ada kebun perkarangan, ada benih gambar dan seterusnya. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa rumah tangga itu bisa ikut menjadi bagian dari sistem pangan, bukan hanya sebagai konsumen tentunya ya, tapi sebagai produsen skala kecil. Mana tadi saya? Sebagai produsen skala kecil ya. Perannya juga jelas gitu ya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan menyediakan pangan segar terutama gitu ya secara langsung di dalam rumah, jadi di level rumah tangga.
Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketahanan pangan juga bisa dibangun dari bawah, dari unit yang paling kecil. Apa unit yang paling kecil itu? Ya keluarga, gitu ya. Oke. Oke, ini adalah slide terakhir untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai beberapa studi kasus lokal dan internasional, gitu ya. Kita akan melihat beberapa contoh kasus yang membantu kita memahami bahwa persoalan ketersediaan pangan itu real, gitu ya, dan sangat dipengaruhi oleh konteks. Contoh pertama adalah krisis pangan global. Jadi kita tahu perang Rusia Ukraina dulu, gitu ya. Nah, dengar gitu ya, tahun berapa itu akan mempengaruhi pasokan gandum dunia. Dan ini akan menunjukkan bahwa konflik internasional itu bisa berdampak pada pangan global. Juga waktu pandemi COVID kemarin, itu kan juga kita bisa melihat bahwa pentingnya produksi pangan lokal, gitu ya. Ketika distribusi tidak terganggu, kita baru sadar betapa pentingnya pasokan yang lekat dan kuat di dalam negeri. Kemudian ada krisis beras di Indonesia, gitu ya. Di kasus krisis beras Indonesia ini memang bisa kita lihat, bisa ditunjukkan bahwa ketergantungan pada impor dan namanya cadangan nasional itu bisa menyebabkan harga ikut melonjak, gitu. Artinya ketersediaan pangan itu bukan hanya soal jumlah barang, tetapi juga soal ketahanan sistemnya, ya. Kemudian ketahanan pangan daerah di Papua dan NTT itu kan sering dilaporkan mengalami kerawanan pangan, gitu ya, karena produksinya rendah, kemudian aksesnya terbatas, gitu ya. Sementara Jawa cenderung surplus, tapi kan distribusinya belum tentu merata. Jadi kondisi pangan itu sangat berbeda antar wilayah, ya. Kemudian di hal kebijakan, misalnya seperti lumbung pangan masyarakat atau food estate, ya, keduanya kan menunjukkan bahwa negara itu mencoba melakukan intervensi, gitu ya. Tetapi tetap perlu evaluasi agar kebijakan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, mungkin kasus-kasus lain bisa kalian lihat, gitu ya, di Google ataupun di berita-berita. Itu kan sekarang sedang banyak kasus terkait ketahanan pangan, gitu ya. Oke, dari keseluruhan apa yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini, kita memahami bahwa ketersediaan pangan itu adalah dasar penting, gitu ya, dalam ketahanan pangan, gitu ya. Nah, ketersediaan pangan itu tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh cadangan, distribusi, perdagangan, kondisi lahan, apalagi tadi produktivitas, perubahan iklim, dan peran banyak sektor, gitu ya. Kita juga sudah melihat bahwa sektor yang menopang ketersediaan pangan itu tidak hanya pertanian, tapi juga hutan, gitu, peternakan, kekebunan, perikanan, sampai ke rumah tangga, gitu ya. Jadi kalau kita merangkum apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini dalam satu kalimat, tentu kalimatnya adalah ketersediaan pangan adalah hasil kerja sebuah sistem yang luas, lintas sektor, dan harus dijaga secara berkelanjutan, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan tentang pertemuan hari ini? Tidak ada, mungkin saya absen dulu, gitu ya. Saya akan Muhammad Fahti Al-Karim. Hadir, Pak. Ya, oke. Ihsan Saleh. Hadir, Pak. Ya. Dini Safitri. Hadir, Pak. Ya. Iin Fitria. Hadir, Bapak. Ya. Wirda Febriani. Wirda hadir, Pak.
Oh iya. Oke. Salwa Latifah. Salwa hadir, Pak. Yo. Gafiki. Hadir, Pak. Ya. Zidan Hermawan. Hadir, Pak. Yo. Raffi Muhammad. Hadir, Pak. Asma Hadir. Hadir Pak Raska. Ya. Nabila. Hadir, Pak. Yo. Hadir, Pak. Ya. Siapa lagi? Rizky Rahmawan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Raihan Habibi. Hadir, Pak. Oh ya. Rajwa Faiz. Hadir, Pak. Oke. Sahel Satrio. Hadir, Pak. Ya. Narada Putra. Hadir, Pak. Ya. Tufail Al-Ghifar. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Naufal Mahfud. Hadir Pak. Ya. Umar Abdul